Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy D. Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah laptop yang kece banget nih buat kalian yang para muda-mudi yang suka kerja di tempat kopi atau pejuang skripsi. Gue yakin banget kalian bakal suka sama laptop ini. Ini adalah Asus VivoBook 13 OLED T3300. Yang gue suka dari laptop ini adalah Oke, jadi biar lebih gampang gue bakal nyebut ini dengan VivoBook aja. Jadi VivoBook ini adalah laptop 2-in-1 detectable terbaru dari Asus Indonesia. Karena ini adalah laptop 2-in-1, jadi si laptop ini bisa dipakai dengan berbagai mode. Mulai dari mode tablet, mode laptop, mode landscape, atau dengan mode potretnya. Wah, ini sih menurut gue keren banget ya, karena gue bisa sesuaikan sama kebutuhan gue. Misal kalau gue lagi fokus banget sama kerjaan, gue tinggal pakai mode laptop aja. Terus kalau gue udah mumet banget sama kerjaan, gue tinggal cabut aja si keyboardnya dan voila. Jadi berasa lagi pegang sebuah tablet. Buat lepas pasang keyboard sama layarnya juga easy to use banget. Karena dia tuh pakai sistem magnet gitu, tinggal deketin aja dan udah langsung connect. Buat magnetnya juga ini kerasa kuat dan solid banget. Oh ya, sistem magnet juga berlaku buat kickstand di bagian belakang layarnya ini. Terus gue juga bisa adjustment kickstandnya tuh sampai kayak gini. Untuk kickstandnya sendiri ini juga kuat banget ya, jadi kalau buat ngebuka itu butuh tenaga ekstra. Gue rasa sih dengan magnet yang kuat banget kayak gini bikin si layarnya ini jadi nggak gampang kelepas dari kickstandnya. Buat ukuran layar 13,3 inch menurut gue ukurannya ini udah cukup banget ya, apalagi dengan kualitas layar OLED yang dikasih. Jadinya pixel yang didapat itu jadi lebih padat dan pastinya kualitas OLED yang didapat juga jadi lebih maksimal. Terus buat bezel kanan kirinya juga udah cukup tipis ya buat ukuran laptop yang portable. Nah, buat kalian yang suka banget pakai laptop buat multimedia atau nonton film, laptop ini bener-bener manjain gue banget. Karena dengan combo epic fitur Dolby Vision ditambah sama 4 buah speaker yang juga ada teknologi Dolby Atmos ya. Ini tuh bener-bener berasa banget pengalaman audio visual sinematiknya atau berasa lagi nonton bioskop. Gak ketinggalan juga ada beberapa fitur di bagian layarnya yang pasti oke banget di VivoBook ini. Jadi VivoBook ini menggunakan layar Full HD OLED dan pastinya udah support dengan VISA HDR. Sertifikasi to Friendly dan SGS Eye Care juga ada di VivoBook ini. Dengan fitur ini mata gua itu jadi lebih nyaman karena sertifikasi ini tuh dapat mengurangi cahaya biru sampai 70%. Atau bisa dibilang lebih aman buat kesehatan mata dan bikin mata tuh nggak gampang capek ya kalau buat ngeliat layar laptop lama-lama. Selain sertifikasi to Friendly juga ada sertifikasi dari Pantone Validated. Color gamut yang dihasilkan VivoBook ini juga udah cukup oke banget karena dia itu bisa sampai 100% diisi IP3. Oh ya, gue lupa mention ke kalian, selain layar VivoBook ini bisa touchscreen, VivoBook ini juga udah support sama Asus Pen 2.0. Sayangnya di sini gue nggak dapet pennya, jadi gue belum bisa nyoba lebih jauh. Tapi kalau gue lihat review orang lain tentang Asus Pennya ini, menurut mereka sih Asus Pen 2.0 ini cukup presisi dan low latency. Jadi pastinya oke banget buat kalian yang suka ngegambar di sebuah VivoBook atau tablet atau laptop. Secara desain bodi belakang VivoBook ini juga pakai bahan aluminium. Ketebalannya juga cuma 7,9 mm aja. Dan beratnya ini cukup ringan ya, cuma di 785 gram doang. Tapi itu berlaku buat berat VivoBooknya aja ya. Kalau ditambah kickstand dan keyboardnya beratnya itu naik ke hampir 2 kali lipat jadi 1,4 kg. Tapi menurut gua beratnya ini masih cukup oke buat sebuah laptop portable. Beberapa detail warna hijau yang ada di laptop ini juga cukup berkarakter banget. Kesannya tuh emang laptop ini diperuntukkan buat anak muda banget ya. Gue suka banget sama detail-detail kecilnya ini. Nggak terlalu berlebihan, malah justru bikin VivoBooknya ini jadi makin cakep. Buat bagian keyboardnya, VivoBook ini juga menggunakan keyboard full size dengan key travel 1,4 mm. Selama gue pakai keyboardnya ini juga gue ngerasa keyboardnya ini tuh masih kerasa enak banget ya buat dipakai ngetik. Jarang banget gue ngerasain typo pas lagi ngetik. Kayaknya VivoBook ini emang cocok banget ya buat gue. Untuk trackpadnya juga udah cukup lebar daripada laptop portable yang ada di pasaran saat ini. Ini juga gue suka nih, soalnya berasa lebih puas aja gitu kalau trackpadnya ini jadi lebih lebar. Buat bagian port I/O nya posisinya itu ada di bagian samping kiri layarnya ya. Harap maklum karena ini adalah laptop portable. Jadi buat portnya ini minim banget. Cuman ada satu audio jack,
2 USB Type-C, 3.2 Gen 2, dan buat Type-C-nya juga udah support sama power delivery dan DisplayPort. Terus yang terakhir ada satu slot micro SD card. Kalau buat tombol on off-nya itu ada di bagian atas layarnya ya. Terus juga ada fitur fingerprint di bagian tombol on off-nya yang udah nyatu. Kalau untuk bagian kameranya dia juga udah ada dua. Satu di depan dengan resolusi 5 megapiksel, terus di bagian belakang yang pakai resolusi 13 megapiksel. Langsung aja nih gue kasih contohnya biar kalian nggak penasaran. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari resolusi 1080p 60 fps. Soalnya untuk laptop kebanyakan itu mentoknya kan cuma di 720p, tapi laptop ini bisa sampai 1080p 60 fps. Menurut gua hasilnya udah cukup bagus ya untuk penerangan cahaya yang cukup banyak. Hasilnya juga masih cukup oke, kualitasnya masih cukup oke. Dan di laptop ini juga ada fitur yang namanya AI noise cancelling. Tapi untuk di video ini belum gua aktifin. Nanti gua bakalan coba kalau gua aktifin itu bakalan kayak gimana. Ini untuk volume TV juga udah sengaja gua gedein biar kalian bisa tahu suaranya itu bakalan fokus ke gua atau ke TV-nya atau bisa berbarengan. Oke, jadi ini adalah contoh kalau gua aktifin fitur AI noise cancelling. Yang menurut kalian kayak gimana? Ini juga volume TV-nya itu gua nyalain yang cukup gede. Karena ini laptop portable jadinya enak banget nih kalau gua pakai nenteng kayak gini, kayak ala-ala handphone atau tablet gitu, jadinya cukup memudahkan banget. Apalagi kalau kalian pengen ngezoom itu versi yang lebih nggak mainstream lagi lah pokoknya. Oke, jadi kalau ini contoh perekaman dari hasil kamera belakangnya. Kalau untuk resolusinya sendiri dia itu sama-sama di mentok 1080p 60 fps, tapi untuk megapikselnya dia itu lebih tinggi kamera belakangnya daripada kamera depannya. Dan untuk di video ini itu udah gua aktifin fitur AI noise cancellingnya. Kalian kayak gimana? Ini juga buat file volume TV yang cukup gede. Jangan lupa tulis di kolom komentar menurut kalian kayak gimana hasil perekaman videonya dan hasil AI noise cancellingnya. Nah kalau ini untuk versi yang gua nonaktifin fitur AI noise cancellingnya, menurut kalian kayak gimana nih untuk suaranya? Harusnya sih suaranya berbarengan ya sama suara TV gua yang ada di sebelah sini. Ya kira-kira kayak gini untuk hasil suara mikrofonnya. Oke, kalau buat masuk ke bagian spesifikasi, laptop ini menggunakan prosesor Intel Pentium Silver N6000, RAM-nya 8GB, LPDDR4X, storage-nya 256GB, baterainya 50 Wh, dan VivoBook ini juga udah support sama fast charging. Bisa ngecas sampai 60%, cuman makan waktu sekitar 39 menit doang. Kalau untuk ukuran chargernya juga udah cukup kecil dan ringan. Kalau buat kapasitas ngecasnya itu bisa sampai 65 watt. Terus kalau buat konektivitasnya VivoBook ini pakai Wi-Fi 6. Diklaim bisa lebih cepat dan lebih stabil untuk penggunaan internetnya. Walaupun prosesornya ini masih pakai Intel Pentium Silver N6000, tapi gue rasa udah lebih dari cukup. Apalagi cuman buat pemakaian Microsoft Office atau buat nikmatin konten multimedia. Terus untuk sisi positifnya, karena kinerja prosesor itu jadi lebih ringan, alhasil baterainya pun jadi lebih awet. Untuk harganya di saat video ini dibuat, sayangnya gue belum tahu. Tapi perkiraan gue itu harganya nggak sampai 10 juta. Atau ada di kisaran 8 sampai 9 jutaan. Buat kalian yang mau beli VivoBook ini, kalian juga bakal ngedapetin gratis langganan Adobe Creative Suite selama 1 bulan. Terus kalian juga bakal ngedapetin Windows 11 Home. Di Windows 11 ini yang gue suka ada di salah satu fiturnya. Karena tinggal gue swipe dari sebelah kiri aja, itu langsung nampilin widget yang kece banget. Jadi gue bisa ngeliat kayak olahraga, berita terkini hari ini, ramalan cuaca, dan lain-lain. Jadinya gue tuh nggak perlu buka satu-satu lagi buat ngecek semuanya. Terus kalian juga bakal ngedapetin tas yang kece banget. Ini tuh bentuknya mirip banget sama kayak laptopnya ya. Desainnya juga menurut gue cukup oke dan ukurannya ini cukup tipis. Ini kalau gue coba masukin si VivoBook-nya ini ke dalam tasnya. Tuh, ngepas banget. Terus dia juga ada kayak pegangan gitu di samping kirinya. Ini oke banget sih buat dibawa kemana-mana. Oke, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian mau beli laptop ini, nanti gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak. Gue Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.